Dukung like, komen, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Jangan khawatir, saya baru saja bertanya kepada seorang murid lembah yang terbakar. Meskipun Zongmendabi adalah acara besar dari lembah yang terbakar, pemimpin lembah biasanya tidak akan menghadiri acara tersebut beberapa hari yang lalu. Dia menang, tidak secara resmi hadir sampai 50 murid teratas dari lembah yang terbakar mulai peringkat dalam pertempuran. Ini adalah semacam dorongan spiritual untuk 50 orang. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Luo Jin tidak menunjukkan kekhawatiran atau kecemasan, tetapi memberitahu mantan semua informasi yang dia terima sebelumnya. Alih-alih menebak apakah pemimpin lembah yang terbakar akan hadir, Luo Jin berpikir bahwa mengambil inisiatif untuk bertanya adalah cara tercepat dan efektif. Sungguh kejam dan kejam melihat hanya 50 dari 1000 murid. Kata-kata Luo Jin juga mengejutkan hati Xiao Yan. Bukankah kesenjangan besarnya ini menambah rasa kesenjangan di hati para murid publik? Sepertinya itu bukan hal yang baik untuk kekuatan sekte. Ini benar-benar kejam, tetapi sekali lagi, ada kesenjangan yang berbeda di antara orang-orang. Survival of the fittest adalah umum, tetapi praktik membakar Yangu juga mendorong banyak murid biasa untuk berlatih lebih keras dari aspek lain. Ini bukan hanya ujian kekuatan kultivasi mereka, tetapi juga ujian pikiran mereka. Jika Anda tidak percaya diri, bagaimana Anda bisa menjadi orang yang kuat? Mengembangkan bakat adalah kondisi bawaan, tetapi upaya lusa dapat menentukan arah segalanya. Jika Anda tidak dapat mengetahuinya, mereka tidak. Meskipun pernyataan Luo Jin agak kaku, itu juga benar. Kebenaran itu sendiri adalah seperti ini. Itu hanya tergantung pada apakah mereka dapat memahami dan bertahan dalam upaya mereka. Ya, selama kita menunggu sampai 50 teratas Dabi, penguasa lembah akan hadir. Lalu, jangan berpikir itu terlalu indah. Tidak mudah untuk bertemu dengan lembah itu, penguasa lembah yang terbakar. Siapa yang tidak datang untuk penguasa lembah dari lembah yang terbakar, tetapi siapa yang dapat dengan mudah melihat penguasa lembah? Kembali ke Tuhan, Xiao Yan baru saja mengangkat sedikit harapan di hatinya. Dalam sekejap mata, dia langsung disiram oleh Luo Jin. Melirik yang terakhir, Xiao Yan dengan keras memotong yang terakhir. Secara alami, dia tahu bahwa orang ini pasti memiliki sesuatu untuk dikatakan. Bukan tidak mungkin untuk bertemu dengan pemimpin lembah yang terbakar, terutama di sekte ini. Sangat mudah untuk melihatnya, asalkan. Pada titik ini, Luo Jin tiba-tiba menatap Xiao Yan dengan tatapan tajam, bercanda melihat wajahnya, dan segera berkata. Selama Anda dapat mengalahkan tempat pertama Zongmendabi, Anda tidak perlu bertanya. Penguasa lembah membakar lembah yang terbakar secara pribadi akan mengundang Anda untuk melihat Anda, generasi muda dengan kekuatan yang cukup, bahkan dengan arogansi membakar lembah, mereka juga akan bersemangat. Namun, untuk kata-kata Luo Jin, Xiao Yan terdiam dan mengerucutkan bibirnya. Pada akhirnya, dia menunjukkan senyum yang memalukan tapi sopan. Matanya kosong menyapu seluruh alun-alun, dan kemudian pandangannya kembali ke Luo Jin. Jangan bicara tentang pencapaian spesifik para murid dari lembah yang terbakar. Dari pandangan penonton saja, tidak kurang dari 10 orang kuat di Yuanwang. Di hadapan orang-orang itu, Xiao Yan berpikir dia masih memiliki pengetahuan diri. Hehe, kamu tidak perlu gugup. Dalam kompetisi seperti itu, yang kuat di tingkat Raja Sumber tidak akan diizinkan untuk bertarung. Di antara semua murid di lembah yang terbakar, kultivasi terkuat hanya di tahap selanjutnya, kembali ke wilayah sumber. Bahkan orang luar yang berpartisipasi dalam tantangan hanya dapat mencapai level ini paling banyak. Saya yakin Anda dapat menangani lawan seperti itu. Begitu dia mengatakan ini, suasana hati Xiao Yan yang tak berdaya tiba-tiba menjadi santai. Jika demikian, dia masih memiliki kepercayaan diri. Dalam ranah yang sama, dia tidak mengatakan dia bisa membunuh lawannya, tetapi jika dia menunjuk ke akhir, Xiao Yan yakin dia masih memiliki banyak peluang untuk menang. Memahami lapisan ini, suasana gugup Xiao Yan benar-benar santai. Matanya menyapu seluruh alun-alun lagi, dan matanya berhenti pada beberapa orang di depan para penonton. Kemudian, dia melihat lingkaran pertempuran di tengah alun-alun saat ini. Di tengah alun-alun yang begitu besar, ada lebih dari satu lingkaran pertempuran pada saat yang bersamaan. Meskipun permainan baru saja dimulai,
pertempuran di lapangan telah lama berjalan lancar. Suara tabrakan energi yang sengit terdengar satu demi satu. Darah di dada semua kontestan tersulut pada saat ini. Semangat perang yang melonjak memenuhi hati mereka, dan energi yang kuat itu seperti keringat. Meskipun pertempuran semacam ini bukan tabrakan tingkat tinggi, itu juga membuat banyak murid dan penonton lembah yang terbakar bersemangat. Tentu saja, di antara orang-orang ini, secara alami tidak mungkin untuk memasukkan Xiao Yan, dan juga tidak mungkin untuk mengesankan orang-orang di barisan depan. Setelah pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, mereka tahu kekejaman pertempuran yang sebenarnya. Di mata mereka, pertempuran yang tampaknya menegangkan ini tidak berbeda dengan keluarga anak-anak. Hanya meliriknya dengan santai, Xiao Yan melihat kekurangan yang tak terhitung jumlahnya di antara murid-murid lembah yang terbakar yang bertabrakan dengan sengit di lingkaran pertempuran. Jika itu dia, bahkan orang kuat dari alam yang sama, dengan level pertarungan ini, dia yakin bisa menjatuhkan pihak lain dengan satu pukulan. Namun, jika semua murid lembah yang terbakar hanya pada tingkat ini, lembah yang terbakar tidak layak disebut yang pertama dari 3 sekte di wilayah selatan. Setelah beberapa mata, Xiao Yan hanya melunakkan tubuhnya dan bersandar di kursi dengan selimut lembut di bawah tubuhnya. Begitu matanya terpejam, dia tidur dengan nyaman. Adegan ini tidak penting di mata Luo Jin dan yang lainnya. Temperamen yang terakhir bebas dan mudah. Bahkan jika dia tidur di adegan seperti itu, dia sepertinya tidak mendapatkan banyak, tapi ini adalah ledakan ketakutan dari banyak orang di sekitarnya. Bahkan jika dia tidak bisa melihat pertempuran di depannya, bagaimanapun juga itu adalah medan lembah yang terbakar. Di hadapan orang lain, dia harus selalu berpura-pura hangat. Orang-orang seperti Xiao Yan percaya bahwa tidak ada orang kedua selain yang kuat di barisan depan. Apakah bocah ini sengaja bermain-main dengan wajahnya, dan dia tidak takut diusir? Hei, mungkin mereka memiliki kekuatan, jadi mereka membenci pertempuran mereka. Punya kekuatan, punya kemampuan. Kenapa dia tidak duduk di baris pertama? Kenapa bersembunyi di belakang sini? Setelah khawatir, Xiao Yan secara alami menerima lebih banyak ejekan dan ejekan. Dalam pandangan sebagian besar orang, berani menunjukkan sikap ironis seperti itu di gerbang sekte lembah yang terbakar hanya membuat masalah. Begitu seseorang maju ke lembah yang terbakar untuk belajar dari masa lalu dan menghindari masa depan, geng ini tidak diragukan lagi adalah target terbaik. Dengan berlalunya waktu, ketika hari pertama berlalu, hampir seperempat dari murid yang berpartisipasi dari seluruh kompetisi telah dikalahkan, yang sangat cepat. Lagi pula, dengan premis bahwa sebagian besar dari mereka kuat pada level yang sama, mereka juga dapat meningkatkan kecepatan dan efisiensi permainan dengan sangat cepat. Hanya dari titik ini, itu juga dapat membuktikan kekuatan tertentu dari para murid yang telah berhasil dipromosikan. Tidak peduli seberapa kuat mereka di mata yang benar-benar kuat, setidaknya dalam kompetisi hari ini, kekuatan dan sarana yang mereka tunjukkan sudah cukup bagi mereka untuk menerima teriakan penyemangat yang tak terhitung jumlahnya di bawah panggung. Orang-orang berbeda, dan ada percabangan antar level. Mereka bisa mengalahkan lawan mereka dalam waktu singkat. Bahkan jika mereka hanya menunjukkan akhir, mereka juga memiliki kemampuan untuk membuat orang menggaruk tujuan mereka. Dengan berlalunya waktu, pertempuran di lapangan menjadi semakin intens. Siku saling bersentuhan, kepalan tangan dan kaki saling bersentuhan, dan suara pertempuran yang seru pecah di udara hampir sepadat tetesan air hujan. Bahkan platform batu, yang tidak terpengaruh sama sekali, sedikit bergetar. Pada saat ini, bahkan beberapa orang kuat yang kembali ke sumbernya, tidak bisa menahan anggukan dalam menghadapi pertempuran sengit di lapangan. Diakui oleh yang kuat di lingkungan sumber saja sudah cukup untuk membuktikan seberapa kuat kekuatan mereka. Pak, ini zaman Zongmen Dabi di lembah yang terbakar. Sepertinya tidak pantas bagi Anda untuk melakukannya. Sampai saat ini, di samping Xiao Yan, yang telah tidur, seorang diaken dari lembah yang terbakar, yang tidak tahu berapa lama dia telah menatap yang pertama, akhirnya maju dan berencana untuk membangunkan Xiao Yan yang tampak tidak sadarkan diri, di depannya. Jika Xuanhua tidak tertawa beberapa hari dengan pemuda di depannya kemarin, dan Xuanhua tampaknya memiliki kesan yang baik padanya, saya khawatir diakon seharusnya datang dan membangunkan pria itu. Sampai sekarang, ketika dia melihat bahwa Xiao Yan masih tidak ingin bangun sama sekali, dia tidak bisa menahan diri untuk maju dan membuat suara. Bocah ini sepertinya dipanggil Xiao Yan.
Dia pikir dia tidak tahan berbicara dengan tetua Xuan Hua tempo hari. Dia benar-benar berpikir dia adalah karakter. Dia berteriak pelan. Melihat bahwa Xiao Yan tidak menjawab, Diaken dari lembah yang terbakar segera memarahi, dan senyum di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Dia segera mengulurkan tangan dan berencana untuk membangunkan Xiao Yan secara langsung. Hampir pada saat yang sama, mata Luo Jin, Xiao Yixian, dan yang lainnya di sekitarnya jatuh pada Diaken dalam sekejap. Sadar akan tatapan mata itu dengan makna Shen Han, tindakan Diaken itu sedikit, diikuti dengan seringai di dalam hatinya. Dia hanya beberapa anak laki-laki di lingkungan sumber, yang tidak layak untuk diperhatikan. Dalam sekejap, telapak tangan Diaken ingin menggenggam kerah Xiao Yan. Bukan kebiasaan yang baik untuk mengganggu tidur orang lain tanpa izin. Tapi saat ini, suara yang membosankan dan acuh tak acuh tiba-tiba keluar dari mulut Xiao Yan. Pada saat yang sama, telapak tangan dan pergelangan tangan Deken juga terpenjara oleh kekuatan yang tak tertahankan. Orang ini, tiba-tiba, Diaken terkejut. Pupil di matanya berkontraksi dalam sekejap, dan dia ingin menarik kembali telapak tangannya ketika dia menggigit giginya. Namun, Xiao Yan memberikan sedikit kejutan, dan telapak tangan yang memenjarakan pergelangan tangan Xiao Yan sedikit bergetar. Sebuah kekuatan yang kuat segera mengalir ke tubuh yang terakhir. Sambil mengguncangnya kembali, itu membuat dengungan membosankan di tenggorokannya dan segera menusuknya, setengah dari jubahnya hancur oleh kekuatan itu. Kekuatan mendominasi yang bagus. Melihat adegan ini, beberapa orang kuat yang kembali di kerumunan di sekitarnya segera menyipitkan mata dan mengangkat ide yang sama di hati mereka. Namun, dengan gerakan acak, Diakon lembah yang terbakar, yang juga merupakan wilayah sumber, terkejut kembali, dan bahkan membuatnya sangat malu. Bahkan jika tangan barusan memiliki rasa nakal, karena dia bisa melakukan langkah ini, itu telah membuktikan bahwa pemuda berjubah hitam yang bangkit dengan santai dari kursinya saat ini tidak vulgar. Sial, nak, kamu. Di depan umum, dia dibuat berantakan oleh seorang pria di luar pintu. Saat ini, Diakon akhirnya tidak bisa menahan wajahnya dan memarahi. Pada saat yang sama, sumber gas di tubuhnya mengalir keluar dengan cepat. Ketika dia bergerak, dia datang ke wajah Xiao Yan dan membelahnya dengan satu tangan. Metode tubuh yang ganas dan kecepatan menembak segera menarik perhatian kebanyakan orang di lapangan saat ini. Bahkan banyak penonton yang telah memperhatikan kompetisi para murid di lembah yang terbakar di tengah alun-alun juga tertarik dengan gerakan Xiao Yan. Angin palem yang ganas datang ke kepala Xiao Yan dalam sekejap mata. Angin berburu yang kuat menerjang, dan kehampaan yang tak terlihat dengan mudah terkoyak oleh kekuatan ini. Ledakan suara yang tajam membuat Xiao Yan sedikit mengernyit. Perasaan ini benar-benar buruk. Namun, segera setelah itu, pada saat telapak tangan jatuh secara vertikal, Xiao Yan memutar tubuhnya sedikit, seolah-olah ruang itu terdistorsi. Tanpa diduga, dia dengan mudah menghindari telapak tangan yang jatuh dengan sikap yang sangat aneh. Posisi menghindar kebetulan berada di luar jangkauan serangan telapak tangan yang dipadatkan menjadi angin kencang. Hampir pada saat yang sama ketika semua orang terkejut, Xiao Yan mengayunkan backhand-nya ke dada Deken di depannya dengan punggung tangannya, dan kekuatan yang kuat segera meledakkan tubuh yang terakhir itu. Meskipun tidak akan menyebabkan banyak cedera serius, itu pasti akan mempermalukannya dari situasi saat ini. Wow, penampilan adegan ini tidak hanya mengejutkan semua penonton yang hadir, tetapi juga menarik perhatian beberapa Diaken dan sesepuh lembah Shaoyan lainnya di tribun. Bocah ini terlalu merajalela. Ketika Diaken lain melihat pemandangan ini, mereka segera menunjukkan ekspresi kemarahan di wajah mereka. Ketika mereka ingin maju, mereka dihentikan oleh seorang pemuda yang tidak tahu kapan harus melarikan diri dari kerumunan. Pembakaran api telah menjadi seperti ini. Apa gunanya naik? Apakah kamu lawan atau tidak, kamu hanya akan menjadi bahan tertawaan bagi orang luar. Lepaskan aku. Begitu suara pemuda itu keluar dari mulutnya, kata-kata yang ingin dibantah oleh para Diaken juga tertahan di mulutnya. Ketika dia melihat orang-orang di depannya, bahkan beberapa tetua di sekte harus memberinya mie tipis, belum lagi Diaken mereka. Mendengar kata-kata pemuda itu, beberapa orang masih dengan enggan mundur, dan pemuda itu berjalan lurus ke depan. Alih-alih permusuhan di matanya, dia menghadapi Xiao Yan dengan senyum bercanda di mulutnya. Selamat tinggal api yang menyala saat ini. Ketika dia bangkit dari tumpukan kursi batu yang pecah dan ingin melakukannya lagi, seorang pemuda tiba-tiba berhenti di depannya,
mendorongnya ke belakang dengan backhand, menghadap Xiao Yan, melengkungkan tangannya sambil tersenyum dan berkata, "Teman ini, yang baru saja terjadi adalah aku tidak melakukannya dengan baik di lembah yang terbakar. Aku yakin Yan, bawa dia untuk memberimu kompensasi." Qin Yan, apakah dia Qin Yan? Dikatakan bahwa di antara semua murid lembah yang terbakar ini, ada seorang murid dengan bakat luar biasa. Dia masih muda. Dia tidak hanya telah mencapai tahap akhir untuk kembali ke sumbernya, tetapi juga memiliki pemahaman dan penerapan yang baik dari kekuatan jalan dalam uji coba murid sebelumnya dari Zhongmen Dabi. Kelompok ini mengalahkan banyak lawan dari tingkat yang sama dan menjadi semua generasi muda orang pertama di antara anak laki-laki. Anak ini, bahkan pesaing paling kuat untuk orang pertama ras Paus. Setelah pemuda tersebut melaporkan identitasnya, beberapa orang di kerumunan di sekitar stand langsung membubarkan informasi identitasnya. Banyak orang di dunia luar telah mengetahui tentang murid yang sangat luar biasa di lembah yang terbakar ini, tetapi mereka belum pernah bertemu dengannya. Ketika mereka melihatnya hari ini, mereka segera menarik perhatian banyak orang, bahkan yang kuat di wilayah besar Yuanwang di depan tribun, dia juga mengarahkan pandangannya. Dengan cara ini, tidak hanya yang kuat yang kembali ke sumbernya, tetapi mereka juga memperhatikan pemuda bernama Qin Yan. Itu normal bagi Qin Yan untuk menjadi yang pertama di antara semua anak muda di lembah yang terbakar, apalagi orang luar ini. Bahkan banyak tetua di lembah yang terbakar memberikan perhatian khusus padanya, dan bahkan memperlakukannya sebagai pewaris lembah yang terbakar di masa depan. Mendengar suara mengejutkan dari kerumunan di sekitarnya, Xiao Yan segera memahami identitas pemuda di depannya. Setelah mendengar pencapaian luar biasa yang terakhir, dia tidak berani meremehkannya di dalam hatinya. Mampu mengalahkan beberapa lawan dengan level yang sama secara berurutan menunjukkan bahwa Qin Yan memiliki kekuatan tempur yang jauh lebih besar daripada kultivasinya sendiri. Untuk orang-orang seperti itu, terutama mereka yang kultivasinya di luar miliknya, bahkan Xiao Yan harus memiliki semangat 12 poin. Matanya menyipit erat dan menatap Qin Yan dengan senyum sopan di depannya. Setelah melihat ke atas dan ke bawah, Xiao Yan mempelajari gerakan pihak lain, melengkungkan tangannya dengan sopan dan berkata sambil tersenyum. "Sama-sama, saya baru saja melakukan kesalahan. Mohon maafkan saya." Mendengar pidato itu, api membakar wajahnya dan memutar mulutnya dengan marah, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Bahkan jika Qin Yan ada, dia harus dengan jujur menutup kebenciannya. Qin Yan juga melirik yang terakhir dengan cahaya yang tersisa dari sudut matanya, dan segera tersenyum tipis. Dia berkata, "Tuan Xiao Yan baru saja membuat langkah tajam. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik untuk berpartisipasi dalam kontes sekte." Sejauh yang saya tahu, Tuan Xiao Yan tampaknya memegang plakat batu giok, geng 24. Nomor ini dapat menantang siapapun, setelah para murid peringkat 500. Saya lebih tertarik pada orang sebelum 500. Mendengar kata-kata Qin Yan yang sepertinya berarti sesuatu, Xiao Yan tersenyum dan membantahnya. Yang terakhir melihatnya dan lebih tersenyum. Hanya diaken-diaken dari lembah yang menyala-nyala yang terbakar itu yang tampak marah. Kata-kata Xiao Yan dengan jelas menyiratkan bahwa murid-muridnya yang membakar lembah yang terbakar itu lemah dan tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengannya. Jadi, Tuan Xiao Yan telah setuju untuk berpartisipasi dalam pertandingan besar Zhongmen di lembah saya yang terbakar. Kalau begitu, saya berharap dapat bertemu Anda di lapangan. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang segera mengalihkan pandangan mereka ke Xiao Yan. Kata-kata Qin Yan adalah pos pertempuran yang cerah. Jika Xiao Yan tidak menjawab di depan umum, dia tidak hanya akan kehilangan wajahnya, tetapi juga akan diejek dan didiskusikan oleh orang-orang di tribun. Apa yang dia katakan sebelumnya secara alami akan dikembalikan untuk mengalahkan wajahnya. Untuk ini, hati Xiao Yan juga sangat jernih saat ini. Tujuan pihak lain sangat jelas. Entah dia setuju untuk bertarung dengannya, atau dia memakan kembali kata-kata yang dia katakan sebelumnya. Pada akhirnya, dialah yang akan kehilangan muka. Langkah Qin Yan agak mengancam. "Oke, sampai jumpa di lapangan." Tanpa banyak ragu, Xiao Yan tersenyum dan menanggapi dengan positif. Yang terakhir tampak lebih puas. Pada saat ini, para penonton di sekitarnya menatap Xiao Yan lagi. Hanya saja kali ini, ada sedikit lebih banyak belas kasihan dan ejekan di matanya. Qin Yan adalah yang pertama dari semua generasi muda di lembah yang terbakar.
Dia memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Bahkan beberapa diaken di lembah yang terbakar bukanlah lawannya. Jadi bagaimana Xiao Yan bisa menjadi lawannya sekarang? Tampaknya meskipun mereka belum secara resmi bertemu, hasilnya sangat jelas di depan semua orang. Tak perlu dikatakan, kemenangan Qin Yan akan ditambahkan ke lapangan lagi. Xiao Yan benar-benar tidak tahu kebesaran langit dan bumi. Dia benar-benar berpikir bahwa beberapa cara itu hebat. Qin Yan telah mengalahkan banyak diaken di lembah. Dia telah menghadapi banyak tantangan sebelumnya. Sekarang, aku takut diakon di seluruh lembah yang terbakar telah menjadi jenderalnya yang kalah. Ini memalukan baginya di awal kembalinya dia ke sumbernya. Anak laki-laki yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati, daripada membiarkan kakak bela diri Qin Yan melakukannya sendiri, saya pikir sebaiknya kita berurusan dengannya. Dia tidak layak menjadi penatua bela diri, lawan saudara Qin Yan. Sementara para penonton di tribun berdiskusi satu sama lain, banyak murid dari lembah yang terbakar yang melihat pemandangan ini juga berdiskusi satu sama lain. Kata-kata mereka penuh dengan hinaan dan ejekan untuk Xiao Yan, dan bahkan banyak orang melemparkan pandangan bermusuhan pada Xiao Yan, yang juga membuktikan rasa memiliki di dalam lembah yang terbakar. Energi tak kasat mata ini adalah kunci untuk membuat kekuatan semakin kuat. Pada saat yang sama, di mimbar, Xiao Yan dan Qin Yan bertukar beberapa kata sopan, dan yang terakhir ingin pergi. Bagaimanapun, itu adalah waktu kompetisi besar Zhongmen. Sebagai murid yang berpartisipasi, dia tidak bisa tinggal di sini sepanjang waktu. Tepat ketika dia berbalik dan hendak pergi, Xiao Yan tiba-tiba berteriak untuk menghentikannya. Saudara Qin Yan, bisakah kamu tinggal? Tuan Xiao Yan. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Qin Yan sedikit mengernyit. Dia tidak bisa tidak terkejut. Karena masalah telah diselesaikan, apa yang dilakukan Xiao Yan untuk menghentikannya saat ini? Hehe, itu bukan masalah besar, tapi lihatlah tempat duduk kita. Meskipun telapak tangan Deken tadi tidak melukai siapapun, tempat dudukku dan rekan-rekanku hancur. Lembah Huoyan akan membiarkan tamu kita berdiri di sini untuk menonton pertandingan. Mendengar ini, Qin Yan juga tercengang. Segera, dia kembali ke pikirannya. Dia mengerutkan kening dan menatap kursi batu yang hancur di depannya. Pandangannya menyapu seluruh alun-alun dengan cepat, tetapi dia menemukan bahwa kecuali kursi di baris pertama tribun, tempat-tempat lain ditempati oleh penonton asing. Jika Xiao Yan dan yang lainnya ingin berpindah tempat duduk saat ini, aku. Setelah ragu-ragu selama beberapa detik, Qin Yan memandang Xiao Yan dan yang lainnya lagi, memeluk tinjunya dan berkata, "Maaf, kalau begitu, silakan duduk di baris pertama. Bagaimana ini bisa berhasil? Itu aturan. Baris pertama selalu menjadi tempat di mana para tamu terhormat dari lembahku yang terbakar bisa duduk. Kekuatan mereka setidaknya harus di atas Yuan Wang. Untuk orang-orang ini, jika kursinya rusak, itu masalah besar. Kenapa mereka harus duduk di baris pertama?" Ketika Qin Yan mengatakan ini, wajah beberapa diaken dari lembah yang terbakar di sekitarnya juga berubah sejenak. Bahkan para tamu di baris pertama kursi harus memperlakukan mereka dengan hormat, tapi Xiao Yan jelas-jelas melukai diakennya dari lembah yang terbakar tadi dan tidak menendangnya keluar. Itu sudah murah hati. Sekarang bagaimana dia bisa diizinkan duduk di kursi baris pertama? Jika kamu melakukan kesalahan, kamu harus meminta maaf. Sekarang saya katakan Tuan Xiao Yan, mereka bisa duduk di baris pertama. Begitu kata-kata beberapa diaken keluar, Qin Yan tiba-tiba berbalik, dan matanya yang tajam tertuju pada mereka, dengan makna yang tak terbantahkan di matanya. Tetapi lakukan sesuai dengan kata-kata Qin Yan. Tepat ketika para diaken ingin berdebat lagi, sebuah suara Xuan Hua tiba-tiba datang dari kursi penatua di seberang tribun. Ketika mereka melihat ini, mereka dengan cepat tertelan kembali dan menggigit gigi mereka. Setelah memberi hormat dengan hormat, mereka mengundang Xiao Yan dan yang lainnya ke baris pertama kursi dengan kebencian yang mendalam. Saat mereka duduk di sini, mereka langsung menjadi pusat perhatian seluruh hadirin. Belum lagi posisi menonjol ini, dari apa yang baru saja dilakukan Xiao Yangang, banyak orang di pengadilan yang penasaran dengan mereka. Bersama dengan orang-orang kuat di wilayah besar Yuan Wang, mereka juga akan memperhatikan Xiao Yan dan rombongannya dari waktu ke waktu, terutama ketika mata mereka melihat Xiao Yan, mata mereka akan terlihat lebih terkejut. Meskipun mereka hanya anak laki-laki pada tahap awal kembali ke wilayah sumber, ketika mereka ingin menjelajahi detail satu sama lain,
mereka terkejut menyadari bahwa tampaknya ada kabut-kabur di permukaan Xiao Yan, tubuh, yang menghentikan semua persepsi mereka. Bahkan jika mereka adalah yang terkuat di kerajaan sumber, mereka masih tidak bisa melihat melalui pemuda berjubah hitam di depan mereka. Tidak hanya tamu asing ini, tetapi juga para tetua dari lembah yang terbakar yang sedang duduk di meja para tetua saat ini, menunjukkan ekspresi terkejut di banyak wajah. Tentu saja, meskipun ada banyak orang seperti itu, tidak semua orang bisa melihat kedalamannya. Setelah episode kecil oleh Xiao Yan dan yang lainnya, kompetisi di lapangan berlanjut, dan proses pemilihan tunggal berlangsung selama 3 hari. Baru pada malam hari ketiga langit mulai gelap, putaran pertama seleksi resmi berakhir, dan jumlah kontestan yang dulunya 1000 kini telah berkurang tajam lebih dari setengahnya. Pada hari keempat, seleksi putaran kedua juga resmi dilakukan di menit awal. Putaran kedua seleksi tidak diragukan lagi lebih cepat dari putaran pertama. Sisa 400 murid yang berpartisipasi akan disaring. Kumpulkan semua murid di satu tempat untuk bertarung dalam pertempuran yang kacau. Selama semua lawan dikalahkan dalam lingkaran pertempuran, atau pihak lain mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan, 50 orang yang tersisa akan berhasil memasuki babak kompetisi berikutnya. Pada saat yang sama, mereka juga akan bertemu secara pribadi dengan pemimpin lembah Shaoyan. Putaran seleksi ini tidak diragukan lagi merupakan kunci untuk benar-benar menentukan kehormatan mereka, dan bahkan mempengaruhi masa depan mereka. Pada saat yang sama, tidak ada keraguan tentang keseriusan putaran seleksi ini. Dengan ledakan besar, alun-alun besar perlahan menjorok ke tanah, dan seluruh penonton sedikit gemetar saat ini. Semua wajah yang tidak terbiasa dengan pemandangan itu akan segera menunjukkan ekspresi panik. Hanya beberapa menit kemudian, ketika tepi platform batu berjarak 1 kaki dari tanah persegi, seluruh platform batu perlahan menjadi stabil. Kemudian, di sekitar tribun, sekelompok murid lembah yang terbakar yang sudah bersiap untuk saat ini tiba-tiba berubah menjadi pita, mengenakan api merah, dan menyapu platform batu seperti meteor. Adegan seperti itu bisa disebut luar biasa. Di antara murid-murid itu, Xiao Yan juga memperhatikan Qin Yan. Tentu saja, Xiao Yan bukan satu-satunya yang memperhatikannya. Sebagai fokus terbesar dari pertandingan besar Fuyan Guzongmen tahun ini, aksinya di atas panggung pasti akan menarik perhatian semua orang di bawah panggung. Ketika semua murid yang tersisa memasuki alun-alun besar, serangkaian pemotongan segel pada pilar batu di sekitarnya dimulai, dan topeng emas dengan cepat naik ke langit dan menyelimuti seluruh alun-alun pilihan. Ketika arai diaktifkan sepenuhnya, seorang tetua lembah yang terbakar mengenakan jubah putih melayang perlahan di atas alun-alun, dan sepasang mata tua keruh perlahan menyapu semua orang di tribun bawah. Ketika matanya melewati beberapa orang di baris pertama dan Xiao Yan, mereka berhenti sejenak. Kemudian dia perlahan membuka mulutnya, dan suara kata-kata lama melayang keluar dan bergema di telinga semua orang. Pemutaran-putaran kedua sama dengan aturan sebelumnya. Sekarang, secara resmi dimulai. Ketika suara itu jatuh, semua murid di lingkaran pertempuran pusat alun-alun langsung melepaskan sumber gas di tubuh mereka, diringkas menjadi berbagai baju besi atau senjata dengan cara yang berbeda, dan saling memandang dengan hati-hati sambil dengan cepat membuka jarak di antara mereka. Suasana di alun-alun secara bertahap menegang. Tidak ada yang memimpin dan tidak ada yang menunggu dengan aman. Semua orang jelas tahu betapa keras dan kejamnya pemilihan itu. Setelah Anda mulai, Anda harus memastikan untuk mengalahkan pihak lain. Jika tidak, saya khawatir Anda akan dikeluarkan dari lingkaran pertempuran pada detik berikutnya. Dari pemilihan putaran pertama hingga putaran kedua, kecuali beberapa pemimpin muda yang telah lama menjadi terkenal di lembah yang terbakar, efektivitas tempur sisanya secara alami bagus. Setelah pertempuran pecah di antara orang-orang ini, itu secara alami sangat menarik. Adapun Xiao Yan, dia secara alami memusatkan perhatiannya pada Qin Yan. Karena dia tahu tentang beberapa pencapaian yang terakhir, Xiao Yan sedikit lebih takut pada Qin Yan. Mampu menonjol di antara 1000 orang dan bahkan membiarkan tetua lembah yang terbakar memberinya 3 poin sudah cukup untuk membuktikan kekuatannya sendiri. Dalam menghadapi lawan seperti itu, dia tidak bisa ceroboh sama sekali. Meskipun Qin Yan juga berada di alun-alun, tidak seperti kebanyakan orang, tidak ada yang berani mendekatinya dalam jarak 10 kaki di sekelilingnya. Penghalang tak terlihat ini seperti membentuk lingkaran pertempuran khusus. Yang terakhir juga tetap pada posisinya dengan jujur dan sepertinya menunggu mangsa datang ke pintu. Orang ini juga orang yang menarik.
Melihat adegan ini, Xiao Yan tidak bisa menahan tawa. Dia bisa membuat penghalang seperti itu di antara teman-temannya. Harus dikatakan bahwa Qin Yan memiliki banyak keterampilan. Dan, ketika Xiao Yan Kuan memperhatikan Qin Yan, suasana tegang di lapangan akhirnya pecah terlebih dahulu. Bayangan api berlari kencang, dan pedang tajam di tangannya menikam orang terdekat dengan senjata yang sama. Meskipun itu adalah serangan mendadak, semua orang di lapangan dalam keadaan tegang saat ini. Begitu orang ini mengambil gambar, orang lain di lapangan segera mengetahuinya. Bersama dengan orang yang diserang, mereka juga berbalik dengan cepat, dan senjata di tangan mereka dipotong tanpa ragu-ragu. Orang lain di sekitar mereka juga pecah sepenuhnya pada saat kedua orang itu mengambil gambar. Ketika suasana awalnya tegang di alun-alun benar-benar terkoyak, tabrakan sengit benar-benar diluncurkan. Gas sumber menembak, angin bertiup satu demi satu, dan bayangan pedang dan pedang berserakan di alun-alun seperti tetesan hujan lebat. Gempa susulan dari tabrakan akan menyelimuti susunan alun-alun. Ada guncangan keras dari tabrakan itu, dan api meledak ke langit. Dalam waktu singkat, lebih dari selusin kontestan ditembak jatuh di luar lapangan, meskipun tidak terluka parah, tetapi juga kehilangan kualifikasi untuk terus bersaing. Namun, meskipun situasi di seluruh lapangan sangat kacau, masih ada satu tempat yang sangat tenang, yaitu tempat Qin Yan berada. Untuk pria yang telah mengalahkan banyak pria kuat dengan level yang sama berturut-turut, tidak ada seorang pun di sini yang berani menyentuhnya dengan mudah. Oleh karena itu, tubuh Qin Yan masih merupakan area yang relatif terbuka di lapangan saat ini. Situasi ini hanya berlangsung 1 jam setelah dimulainya babak kedua. Setelah 1 jam, jumlah orang di lapangan telah berkurang hampir setengahnya, dan pertempuran antara hampir 300 orang yang tersisa secara bertahap melambat. Tidak ada yang bisa membuat tabrakan radikal dan membuang gas sumber dan kekuatan fisik mereka secara tidak perlu, yang hanya akan memberi lebih banyak peluang bagi pendatang baru. Menang dengan mantap adalah kuncinya saat ini. Namun, selalu ada beberapa pengecualian. Sementara semua orang saling memandang dengan hati-hati, salah satu dari orang-orang ini diam-diam datang tidak jauh di belakang Qin Yan. Meskipun dia masih membelakangi yang terakhir dan pura-pura tidak tahu, cahaya yang tersisa di sudut matanya sudah mengunci Qin Yan saat ini. Bahkan jika dia tidak sepenuhnya yakin, dari situasi di lapangan saat ini, hanya pertahanan Qin Yan yang paling lemah. Jika dia bisa mengambil kesempatan untuk memaksanya turun, dia bisa bersinar terang di generasi muda ini. Meskipun tidak ada yang mengatakannya dengan jelas, hampir semua murid yang berpartisipasi dalam kompetisi tahu bahwa posisi pertama pertandingan besar Zhongmen hampir ditentukan. Qin Yan adalah orangnya. Jika dia tidak digulingkan, semua orang yang hadir tidak akan memiliki kesempatan. Alih-alih bersaing memperebutkan posisi kedua dan ketiga, mengapa tidak mencoba merebut posisi pertama? Namun, untuk tindakan kecil yang tampaknya tidak jelas ini, beberapa orang di lapangan telah menemukannya. Mereka hanya mencibir dalam hati dan mengabaikannya. Bahkan ketika banyak orang di tribun melihatnya, mereka juga melihat murid yang diam-diam mendekati Qin Yan dengan jijik. Aku tidak menyangka orang yang sederhana muncul dalam kompetisi semacam ini. Sisi Xiao Yan, Luo Jin tidak bisa menahan tawa dan melihat situasi di lapangan. Pada saat ini, Qin Yan tampaknya menutup matanya dan beristirahat, tetapi siapapun yang memiliki otak kecil dapat memikirkannya. Yang terakhir harus memantau situasi di lapangan sepanjang waktu. Termasuk Xiao Yan, dia sudah dengan jelas menemukan bahwa Qin Yan sedang menjelajahinya saat dia menjelajahi yang terakhir. Seperti perilaku yang hampir menyolok di lapangan, tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Semakin Anda meremehkan lawan di saat kritis, semakin Anda akan merusak diri sendiri. Sayangnya, murid lembah yang terbakar tampaknya tidak memahami kebenaran ini. Akhirnya, ketika murid itu berjarak kurang dari 5 kaki dari Qin Yan, punggungnya tiba-tiba berbalik, dan telapak kakinya menginjak tanah dengan berat. Tubuhnya segera datang di belakang Qin Yan seperti anak panah, dan memukul punggung Qin Yan dengan keras. Apa yang membuat orang merasa aneh adalah bahwa bahkan jika tinju muridnya dekat dengan Qin Yan, tubuh yang terakhir masih tidak bergerak. Kecepatan yang luar biasa. Hampir pada saat yang sama, Xiao Yan di mimbar mau tidak mau melontarkan kalimat seperti itu. Sementara Luo Jining menganggukkan alisnya, murid itu ketakutan melihat tinjunya menembus tubuh Qin Yan tanpa halangan. Untuk sesaat, pupil di mata yang terakhir berkontraksi seukuran ujung jarum,
dan kejutan yang tak tertandingi segera muncul di benaknya. Ini, bayangannya, itu benar, hadiahi kamu. Sementara murid itu berseru, tawa polos Qin Yan tiba-tiba terdengar di telinganya. Mengundurkan diri. Kemudian, telapak tangan yang hangat tercetak ringan di dada murid itu. Dengan sedikit dorongan, tubuh yang terakhir tiba-tiba melesat tak terkendali. Ketika dia menstabilkan tubuhnya lagi, dia menemukan bahwa dia telah muncul di luar lingkaran pertempuran. Kontrol kekuatan orang ini juga sangat teliti. Meskipun dia menghempaskan lawannya, itu tidak cukup untuk melukainya. Aku khawatir aku tidak sebaik dia dalam mengendalikan sumber gas. Petik 2. Di mimbar, ketika Xiao Yan melihat adegan ini, hatinya juga tiba-tiba sesak. Performa Qin Yan, baik dalam hal kecepatan atau kekuatan, sangat kuat. Lawan seperti itu benar-benar tidak mudah dihadapi. Dia dengan mudah memecahkan satu orang. Kemudian, Qin Yan menoleh dan melihat orang lain di lapangan saat ini. Beberapa orang yang akan menembaknya juga berhenti dan mundur sejauh mungkin setelah melihat telapak tangannya yang menakjubkan. Bahkan beberapa orang kuat di lapangan saat ini menatap Qin Yan dengan hati-hati. Dibandingkan dengan yang lain, mereka tahu lebih banyak tentang kekuatan Qin Yan. Oleh karena itu, dari awal hingga akhir, mereka tidak mengambil inisiatif untuk menemukan masalah Qin Yan, karena mereka tidak ingin dikeluarkan sebelum putaran ketiga dimulai. Qin Yan tidak banyak bicara tentang orang-orang yang mundur. Dia melirik semua orang yang tersisa di alun-alun saat ini, dan secara khusus melihat Xiao Yan di mimbar di luar auditorium. Keempat mata kedua orang itu saling bersentuhan seperti gayung bersambut, dan kehampaan yang tak terlihat itu terdistorsi. Segera, Qin Yan mengambil kembali matanya, melihat lebih dari 300 orang di depannya lagi, dan perlahan berkata, "Setelah pengamatan saya sebelumnya, saya telah memilih kalian semua yang bisa tinggal." Begitu komentar ini keluar, wajah semua murid di lapangan tiba-tiba berubah. Bagaimana Qin Yan bisa mengatur mereka sebelumnya? Ini terlalu sombong. Saat wajah semua orang berubah, tiba-tiba ada nyala api yang membakar di atas kepala beberapa orang di lapangan. Sekarang, mereka yang memiliki api di kepala mereka bisa tetap di lapangan. Yang lain, kamu bisa turun. Qin Yan berkata dengan lemah, seolah-olah dia adalah satu-satunya master di lapangan, yang segera membuat para murid yang tidak memiliki api di kepala mereka terlihat muram. Sialan, kenapa kamu menilai kami pergi atau tinggal? Kekuatanmu tidak sebaik mereka. Qin Yan mengangkat kelopak matanya dengan ringan, masih terlihat acuh tak acuh. Setelah pengamatannya sebelumnya, di antara orang-orang ini di depannya, tidak peduli dari perspektif efektivitas tempur, pengalaman tempur atau reaksi cepat, orang-orang yang dia pilih tidak diragukan lagi adalah yang terbaik, dan tidak perlu melanjutkan sama sekali. Bahkan jika situasi ini berlanjut, orang-orang yang dia pilih juga akan tetap berada di lapangan, dan dia hanya membantu mereka memimpin dalam memilih mereka. Jika kamu adalah lawan, kamu harus bertarung sebelum kamu tahu. Mengapa kamu mengatakan bahwa kekuatan kita tidak sebaik mereka? Aku lebih baik daripada kamu. Dalam menghadapi sanggahan dari murid-murid ini, perasaan ilahi Qin Yan tetap tidak berubah, tapi dia berkata dengan lemah. Pada saat berikutnya, sosoknya menghilang. Ketika dia muncul lagi, dia muncul di depan orang yang baru saja berbicara. Angin telapak tangan yang ganas bertiup melalui wajahnya, dan seluruh wajahnya langsung memutih. Rasa panik yang dalam, mau tak mau aku mengatakan itu muncul tiba-tiba dari lubuk hatiku. Kemudian, tanpa Qin Yan berkata lebih banyak, dia meninggalkan alun-alun tanpa Tuhan. Kemudian, kecuali beberapa orang juga menggigit gigi mereka dan dengan enggan mundur. Adapun bagian yang tersisa, setelah melihat perjuangan tak berdaya yang panjang, itu benar-benar di tangan lawan yang tidak dihargai oleh orang biasa, seperti yang dikatakan Qin Yan, sampai saat terakhir, di atas panggung, hanya ada 50 orang yang tersisa, termasuk Qin Yan. Karena hubungan Qin Yan, proses pemilihan putaran kedua hanya berlangsung kurang dari 2 jam. Meski sisa waktu masih panjang, pemilihan babak ketiga final sudah dibukukan lusa. Artinya, mereka akan memiliki setidaknya 1,5 hari untuk berjalan-jalan di lembah yang terbakar. Dalam hal ini, meskipun para tetua lembah yang terbakar tidak berdaya, tidak ada cara untuk menunda. Tidak ada yang menyangka Qin Yan begitu mendominasi. Satu orang bahkan mengubah proses seluruh kompetisi, tetapi ini juga membuktikan kemampuan Qin Yan dari samping. Lagi pula,
Tidak semua orang memiliki wawasan yang mengerikan. Selanjutnya, Xiao Yan dan rombongannya juga kembali ke loteng yang disiapkan untuk mereka di lembah Fenyan. Melihat mereka memasuki loteng, banyak orang di luar tidak bisa tidak menatap mereka dengan iri. Loteng tempat Xiao Yan dan yang lainnya tinggal berbeda dari loteng kebanyakan orang. Secara umum, loteng tempat mereka tinggal hanya dapat ditempati oleh tim dengan kekuatan Yuan Wang, sedangkan tim dengan kekuatan lebih kecil dari Yuan Wang hanya dapat tinggal di halaman biasa dengan lingkungan yang buruk. Namun, dunia memang seperti ini. Kesenjangan kekuatan menyebabkan perlakuan berbeda yang mereka hadapi. Apa yang disebut keadilan tidak akan pernah muncul di dunia. 369 adalah penjelasan paling lengkap dari semua jenis di sini. Adapun Xiao Yan dan yang lainnya, mereka diundang ke sini karena kejadian sebelumnya. Namun, Xiao Yan berpikir bahwa harus ada pengaturan yang disengaja dari Qin Yan. Qin Yan ini benar-benar bukan orang biasa. Dia tidak hanya bisa memantau kita, tetapi juga memiliki wawasan yang jelas tentang bagian paling elit dari murid-murid itu. Tanpa diduga, dia mengakhiri putaran kedua sendirian. Yang paling penting adalah bahwa para tetua dari lembah yang terbakar juga menyetujui caranya. Tampaknya mereka memiliki harapan yang tinggi untuk Qin Yan. Setelah memasuki pintu dan menunggu beberapa orang untuk duduk, Xiao Yixian pergi untuk menyajikan teh untuk orang-orang, sementara Luo Jin dan Bai Hua mengomentari apa yang baru saja terjadi di lapangan. Kata-kata mereka penuh pujian untuk Qin Yan, yang juga memprovokasi Zhou Tai dan yang lainnya untuk mengangguk. Baru saja orang itu melepaskan api, bahkan aku merasakan ancaman. Apakah dia juga menguasai api yang berbeda? Kera besar mengerutkan kening. Ketika Qin Yan melepaskan api di tubuhnya, dia merasakan tekanan lain yang sangat jelas. Meskipun dia tidak yakin apakah itu api yang berbeda, dia juga merasa sangat takut di dalam hatinya. Tidak, itu bukan api yang berbeda, juga bukan jenis api binatang. Dari pengamatanku, itu seharusnya kekuatan jalan api. Mendengar pidato itu, Xiao Yan di satu sisi menggelengkan kepalanya sedikit, mengambil teh yang diberikan oleh dokter kecil itu dan perlahan-lahan terowongan. Jalan api. Tepat setelah Xiao Yan mengucapkan kata-kata ini, wajah beberapa orang yang hadir berubah dalam sekejap. Jalan api adalah salah satu jalan paling kuat yang dikenal. Setelah jalan api dikuasai, kekuatan tempur keseluruhannya akan sangat meningkat. Selain itu, di antara lawan dengan atribut yang sama, jika lawan tidak memiliki kekuatan avenue yang cukup kuat, maka jalan api juga akan memainkan peran besar dalam menekan nyala api yang terakhir. Tidak heran orang ini tidak dapat menemukan lawan di antara generasi muda lembah yang terbakar. Ada alasan lain. Namun, tidak ada keraguan tentang wawasan dan kekuatan tempurnya. Kekuatan jalan hanyalah satu aspek dari kekuatannya. Jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup kuat, manajemen senior lembah yang terbakar tidak akan membayarnya banyak perhatian padanya. Pada titik ini, yang lain mengangguk setuju, dan hati mereka sangat terkesan dengan Qin Yan. Hanya ketika Xiao Yixian menatap Xiao Yan, alis dan matanya masih penuh percaya diri. Dia percaya bahwa Xiao Yan, yang memiliki api yang berbeda, tidak akan pernah takut dengan kekuatan jalan Qin Yan. Meskipun kekuatan jalannya kuat, masih tertinggal di depan api yang berbeda, belum lagi orang yang harus dihadapi Qin Yan adalah Xiao Yan. Namun, pada saat ini, di luar loteng, sekelompok besar murid dari lembah yang terbakar datang. Di mana garis pandang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, itu juga loteng tempat Xiao Yan dan yang lainnya berada. Xiao Yan, murid lembah Shaoyan Zhang Yanhao datang untuk menantangmu. Murid lembah Shaoyan, Zheng Huo, tantang kamu. Murid lembah Shaoyan. Sebelum orang-orang tiba, serangkaian teriakan telah datang, dan banyak penonton di sekitar terkejut oleh momentum orang-orang ini. Bahkan jika banyak orang menyapu ke atap, mata mereka dengan cepat berkumpul satu demi satu. Hei, aku tidak menyangka bahwa setelah putaran kedua, ada permainan bagus lainnya untuk dilihat. Dan tampaknya para murid lembah Shaoyan ini datang untuk Xiao Yan. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengganggunya. Jika bahkan murid-murid biasa ini tidak dapat menyelesaikannya, Xiao Yan secara alami tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid Qin Yan, lawan. Melihat pemandangan seperti itu di depan mereka, mereka segera berbicara. Mereka melihat loteng tempat Xiao Yan dan yang lainnya dari waktu ke waktu, dengan tatapan jijik di mata mereka. Hei, orang-orang telah membunuh pintunya.
Mereka bahkan tidak berani membuka pintu. Mereka tidak boleh takut. Haha, itu hanya penghinaan diri sendiri. Siapa yang menyuruhnya menjadi besar di depan begitu banyak orang? Pada akhirnya, itu bukan penggaruk. Berderak. Saat diskusi menjadi semakin keras, pintu loteng yang tertutup di depan sekelompok murid lembah Shaoyan perlahan dibuka. Tiba-tiba, ada keheningan di luar pintu. Kemudian, Xiaoyan membawa Luo Jin dan yang lainnya keluar dari pintu. Melihat begitu banyak murid lembah Shaoyan datang untuk membuat masalah, Xiaoyan melihat sekeliling, dan matanya berbinar. Seperti yang dia harapkan, lembah Shaoyan tidak mengirim Diaken atau Penatua untuk mengambil alih. Tampaknya orang-orang itu bersedia untuk menyetujui perilaku bermasalah para murid ini, jika tidak, mereka tidak akan berani menemukan pintu mereka sendiri dengan cara yang begitu besar. Di bawah persepsi kekuatan jiwa Xiaoyan, di suatu tempat di luar loteng tempat mereka tinggal, jelas ada beberapa pemantauan napas yang kuat di sini saat ini. Tampaknya orang-orang itu juga memegang mentalitas menonton pertunjukan. Hei, apakah kamu ingin menguji kekuatanku? Dengan sedikit senyum, Xiaoyan menatap Luo Jin dan yang lainnya di samping. Segera, dia melihat sekelompok murid lembah Shaoyan di depannya. Karena semua orang sangat memikirkanku dan ada begitu banyak penonton, aku tidak masuk akal jika aku tidak menerima tantanganmu. Kalau begitu, sebelum kata-kata itu jatuh, jari-jari kaki Xiaoyan terasa ringan di tanah, dan tubuhnya segera terbang ke depan dan jatuh ke tanah di depan pintu. Dia sangat terkejut bahwa sekelompok murid lembah Shaoyan mundur satu demi satu. Yang pertama tersenyum dan memegang telapak tangannya, dan penguasa hitam besar itu segera jatuh ke tangannya. Penguasa jatuh ke tanah, dan tubuh Xiaoyan berbalik tajam. Tanpa diduga, sebuah lingkaran besar dengan radius kurang dari 1 kaki ditarik di tanah. Buang-buang waktu untuk menjatuhkanmu satu per satu. Hanya lingkaran ini. Selama aku keluar dari lingkaran, aku akan kalah. Wow, Xiaoyan segera mengejutkan orang-orang ketika dia mengatakan ini. Dia terlalu membenci murid-murid lembah Shaoyan. Meskipun orang-orang yang berdiri di depannya saat ini bukan murid dengan kultivasi yang kuat, hampir semuanya adalah orang kuat di atas wilayah Huayuan. Dengan dia sendiri, bahkan jika kekuatan tempur mereka kuat, mereka menghadapi tim yang terdiri dari ratusan orang, tidak mungkin berdiri di lingkaran ini dan melawan mereka dari awal hingga akhir. Bocah itu terlalu besar untuk dipercaya. Jika dia mengatakan kata-kata seperti itu di depan umum, itu tergantung pada bagaimana dia akan berakhir jika dia kalah. Haha, itu hanya anak laki-laki berbulu. Itu baik untuk membiarkan dia memiliki beberapa kerugian dan pengalaman panjang. Untungnya, itu masih batas lembah yang terbakar. Bahkan jika itu tidak menyebabkan manusia hidup, itu bisa dianggap sebagai pelajaran baginya untuk berjalan di daratan di masa depan. Untuk kata-kata Xiaoyan, mereka yang menyaksikan kegembiraan secara alami memiliki senyum sarkastik di wajah mereka. Mereka tidak mengambil hati kata-kata Xiaoyan ketika tertawa satu sama lain. Sebaliknya, beberapa orang tua dan Qin Yan di loteng yang jauh tidak bisa membantu tetapi menunjukkan senyum terkejut saat ini. Hei, Xiaoyan ini sedikit arogan. Qin Yan, dia tidak akan kalah denganmu. Saya mengerti bahwa meskipun Xiaoyan gila, dia juga memiliki modal arogan. Di antara semua murid dan penantang di konferensi ini, dia akan menjadi lawan terbesar saya. Mendengar kata-kata lelaki tua di depannya, Qin Yan mengangguk dengan hormat dan memberitahu mantan penilaiannya sejak pengamatannya dalam beberapa hari terakhir. Yah, dia akan menjadi lawan yang sangat menantang bagimu di masa depan, tapi itu bagus. Pasti bagus untuk masa depanmu. Orang tua itu mengangguk dengan lembut, mengangkat matanya, dan menatap Xiaoyan melalui celah di antara loteng yang tak terhitung jumlahnya. Api yang aneh. Tuan Lembah, anak ini mungkin merupakan bantuan terbesar untuk membakar lembah yang terbakar. Pada saat yang sama, di depan Xiaoyan saat ini, murid lembah Shaoyan yang tak terhitung jumlahnya mendengarkan kata-kata Xiaoyan, dan wajah mereka segera menjadi suram. Mereka berani menghadapi mereka dengan sikap arogan seperti itu. Xiaoyan di depan mereka adalah yang pertama selama bertahun-tahun. Nak, kamu berani berbicara liar. Aku tidak akan mengalahkanmu hari ini. Pada saat yang sama raungan, bayangan manusia tiba-tiba meledak di depan orang banyak. Nyala api yang kuat segera menempel pada permukaan tubuh, mengepalkan tangannya, dan kekuatan ganas dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Namun,
Dalam sekejap mata, bayangan manusia telah datang ke Xiao Yan, melambaikan tinjunya dan menghancurkan kepala Xiao Yan, sepertinya dia akan menjatuhkan orang di depannya dengan satu pukulan. Kondensasi gas sumber tidak cukup tebal, nafasnya mengambang, operasinya lambat, dan kecepatannya terlalu lambat, tidak. Namun, dalam menghadapi serangan sengit murid itu, Xiao Yan dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkomentar ringan. Segera, dia perlahan mengangkat telapak tangannya. Jejak telapak tangan berwarna putih seolah jatuh di dada sosok di depannya. Kemudian telapak tangannya bergetar sedikit, dan kekuatan yang sangat tebal segera meletus, tubuh sosok itu segera mandek di udara, dan segera diikuti oleh ledakan, tubuhnya terbang di luar kendali, dan kembali ke kerumunan di kedipan mata. Namun, yang terakhir tampak jauh lebih malu saat ini. Sial, datang lagi. Sosok itu bangkit dan berteriak dengan enggan. Tubuhnya ingin maju lagi. Xiao Yan perlahan mengangkat satu jari dan melambai dengan lembut, berkata, "Tidak, kamu keluar dari lingkaran." Selanjutnya, mendengar ini, murid itu mendapatkan kembali pikirannya dan melihat ke kakinya. Dia berdiri beberapa meter dari lingkaran yang dilukis oleh Xiao Yan. Menurut aturan yang baru saja disebutkan oleh Xiao Yan, dia telah kehilangan kualifikasi untuk melanjutkan tantangan. Sial, aku tidak peduli aturan apa yang kamu langgar. Jatuh. Terburu-buru, murid itu, tidak peduli berapa banyak, bergegas maju lagi, jadi dia harus terus bergerak maju. Berdengung. Namun, sebelum dia bisa mendekati tubuh Xiao Yan tiba-tiba terkejut. Suasana yang sangat kuat dan mendominasi menyapu dirinya dan berubah menjadi kekuatan tak terlihat, yang secara paksa menghentikan tubuh murid itu. Kamu kalah. Selanjutnya, mata tajam melirik murid di depannya secara acak. Segera, Xiao Yan berteriak pada murid-murid lain di belakangnya, dan kerumunan itu menjadi keributan. Setelah waktu yang lama, seseorang berdiri lagi. Begitu tubuhnya bergetar, sumber gas di tubuhnya langsung menyembur keluar. Setelah membuat semua persiapan, dia berangkat lagi. Dalam sekejap mata, dia datang ke Xiao Yan, dengan kilatan api di tangannya, gas sumber api merah segera mengembun menjadi esensi dan membentuk sepasang penutup kepalan tangan untuk membungkus kedua tangan. Angin tinju melintas dengan cepat dan menghantam Xiao Yan seperti meteor. Angin tinju yang berapi-api datang ke wajah Xiao Yan. Kekuatan sengit tidak menyayangkan setiap sudut sendi seluruh tubuh Xiao Yan. Jika mereka orang biasa, saya khawatir mereka hanya bisa bersembunyi. Sayangnya, orang yang mereka hadapi sekarang adalah Xiao Yan. Ya, kekuatannya cukup, tetapi kecepatannya terlalu lambat. Menghadapi serangan murid di depannya, Xiao Yan menyentuh jari kakinya di tanah, tapi tubuhnya berputar. Tanpa diduga, dengan postur keterampilan yang sangat aneh, dia menyembunyikan semua sidik jari tatap muka. Akhirnya, di mata murid yang terkejut itu, telapak tangannya tercetak di dadanya lagi, dan dengan sedikit dorongan, sosok itu segera mundur beberapa langkah, meskipun dia tidak terluka, tapi dia sudah berdiri di luar lingkaran. Aku tersesat. Meskipun dia tidak mau, murid itu masih mengatupkan giginya, memeluk Xiao Yan, dan diam-diam mundur. Dibandingkan dengan pria tadi, meskipun hatinya tidak yakin, dia juga tahu bahwa perjuangan yang berlebihan tidak ada gunanya dan bahkan akan malu membakar lembah, jadi dia memilih untuk mundur dengan tenang. Berikutnya, saya Meng, datang untuk menantang. Sama seperti suara Xiao Yan jatuh, sosok lain bergegas ke depan, dan kecepatan berlari mengejutkan penonton di sekitarnya. Bahkan kecepatan serangannya jauh lebih cepat daripada dua yang pertama. Yang paling penting adalah bahwa kultivasi orang ini tampaknya telah mencapai tahap awal untuk kembali ke sumbernya, dan dia adalah lawan yang setingkat dengan Xiao Yan. Palu Yansing, air terjun Tiangang. Mundur. Kali ini, berbeda dari sebelumnya, pria bernama Meng Yu ini menunjukkan keterampilan bertarungnya yang bagus begitu dia bergerak. Tampaknya dia juga melihat bahwa kemampuan bertarung tunggal Xiao Yan kuat di depannya dan sulit untuk mengalahkannya dengan serangan sederhana. Jadi dia memutuskan untuk menggunakan keterampilan bertarungnya dan menghitung kemenangan dengan satu pukulan. Namun meski begitu, Xiao Yan masih acuh tak acuh. Dia berdiri diam dengan wajah tenang. Setelah tangannya negatif, napasnya menyatu ke tubuhnya, jantungnya bergerak, dan cahaya keemasan samar secara bertahap menutupi seluruh tubuhnya. Melihat ini, dia sebenarnya berencana untuk menahan pukulan itu. Orang ini, apakah dia gila? Dalam menghadapi keterampilan bertarung lawan di level yang sama,
Bahkan jika dia percaya diri dan memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, tidak mungkin untuk mengabaikan serangannya seperti ini. Xiao Yan, apa yang ingin dia lakukan? Kehadiran adegan ini di lapangan, belum lagi penonton di sekitarnya, bersama dengan para tetua di kejauhan dan Qin Yan, juga menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Xiao Yan ini, apa yang akan dia lakukan? Apakah dia benar-benar ingin menahan pukulan Meng? Meskipun kultivasi dan kekuatan tempur Meng Ze bukan kelas 1 di lembah kami, dia juga memiliki kemampuan bertarung yang kuat. Tampaknya dia termasuk di antara yang dipilih oleh Qin Yan kali ini. Xiao Yan berani membawanya dalam situasi seperti itu, jalan besar. Entah dia telah meninggalkan backhand, atau anak itu sengaja dipercayakan. Dia tidak bisa berpura-pura sekarang. Di loteng, beberapa tetua dari lembah yang terbakar juga berdiskusi satu sama lain tentang situasi Xiao Yan saat ini. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa Xiao Yan berani menunjukkan sikap yang begitu tinggi di hadapan lawan di level yang sama. Bukankah sudah jelas dia ingin mati? Qin Yan, bagaimana menurutmu? Dalam hal ini, tetua yang berdiri di depan Qin Yan tidak mengungkapkan pendapatnya saat ini, tetapi menyerahkan masalahnya kepada Qin Yan di sebelahnya. Dia ingin tahu pandangan Qin Yan tentang Xiao Yan. Murid, Xiao Yan harus memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Cahaya keemasan yang terkondensasi dari permukaan tubuhnya seharusnya merupakan keterampilan bertarung yang langka. Dia berencana untuk menggunakan ini untuk memblokir pukulan Meng. Saya tidak berpikir akan ada banyak masalah. Qin Yan menatap Xiao Yan dengan hati-hati untuk sementara waktu, dan kemudian dia mengatakan jawabannya di dalam hatinya. Begitu dia mengatakan ini, beberapa tetua dari lembah yang terbakar di belakangnya juga saling memandang satu sama lain. Setelah hati-hati membaca keadaan Xiao Yan saat ini, dia sepertinya menemukan sesuatu. Dia tidak bisa. Pada saat yang sama, di bawah mata banyak orang, palu Yansing yang dipukul Meng Yu juga jatuh sepenuhnya dan mengenai kepala Xiao Yan dengan keras. Momentum yang mengerikan itu menjerit, dan kehampaan yang tak terlihat itu terdistorsi dengan keras. Detik berikutnya, palu api besar yang sepenuhnya dipadatkan oleh gas sumber akan jatuh pada Xiao Yan, tetapi pada saat berikutnya. Wajah Xiao Yan tenang, tetapi cahaya keemasan terang tiba-tiba melepaskan kecemerlangan mempesona yang menakjubkan. Raksasa emas muncul di atas kepala Xiao Yan dengan cemerlang, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan sepenuhnya menahan pukulan Meng. Sampai semua energi di palu bintang yang terbakar habis, raksasa emas di atas kepala Xiao Yan perlahan-lahan bubar. Melihat Xiao Yan lagi, yang terakhir masih dalam postur tenang sebelumnya. Pada saat Meng memasuki lingkaran pertempuran, tubuh Xiao Yan muncul di depannya seperti hantu, tersenyum dan mendorongnya keluar lagi. Berikutnya, suara samar kata-kata menyebar lagi, dan bayangan manusia terbang melintasi dan terus-menerus tersapu ke arah Xiao Yan di tengah venue. Suara tinggi terdengar terus-menerus, dan suara tabrakan fisik terdengar satu demi satu. Namun, dalam 1 jam, Xiao Yan telah mengalahkan lebih dari 100 murid lembah Shaoyan, dan dahinya penuh dengan keringat. Sebagian besar prestasi orang-orang ini tidak kalah dengannya. Dia telah kehilangan ratusan murid berturut-turut. Jika dia terus seperti ini, aku khawatir dia akan kalah di sini suatu saat. Pertempuran roda tanpa akhir adalah sakit kepala. Bahkan Xiao Yan, yang jauh lebih kuat daripada kultivasinya sendiri, tidak dapat mendukungnya untuk waktu yang lama. Namun, masih ada ratusan murid lembah Fen Yan yang berdiri di depannya. Mereka pergi satu persatu, bahkan jika Xiao Yan tidak dapat mendukungnya sampai saat itu. Namun, dibandingkan dengan ketegangan di hati Xiao Yan saat ini, penonton di sekitarnya yang awalnya datang untuk melihat kegembiraan dan para murid lembah yang terbakar di depannya saat ini telah lama dikejutkan oleh Xiao Yan, kekuatan tempur yang mengerikan. Dengan kekuatannya sendiri, dia mengalahkan lebih dari 100 murid dari lembah yang terbakar. Bahkan jika prosesnya tampak sangat sederhana, itu lebih mengerikan daripada pencapaian Qin Yan. Sekarang tampaknya Xiao Yan, yang masih berdiri di depan loteng, adalah kuda hitam terbesar di sekte lembah yang terbakar. Siapa Xiao Yan ini? Jika Anda bisa, Anda sebaiknya memeriksa detailnya dan berteman dengannya sebanyak mungkin. Sampai sekarang, bahkan orang-orang kuat yang tidak begitu optimis tentang ranah Yuan Wang Xiao Yan juga terkejut saat ini, dan bahkan beberapa orang sedang mempersiapkan hadiah untuk berteman dengannya. Untuk orang yang berbakat dan kuat seperti itu, masa depannya tidak dapat diukur.
Jika dia dapat memiliki hubungan yang baik sesegera mungkin, itu pasti akan sangat bermanfaat bagi mereka. Pergi dan temui dia. Pada saat yang sama, di loteng di kejauhan, para tetua lembah yang terbakar tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika Xiao Yan benar-benar mengalahkan semua murid ini, dia tidak hanya akan kehilangan muka, tetapi juga mempengaruhi pandangan Xiao Yan tentang lembah yang terbakar. Jika demikian, semua yang telah mereka lakukan akan lebih dari sepadan dengan kerugiannya. Alasan mengapa mereka menguji kekuatan Xiao Yan hanya untuk melihat kedalamannya. Tapi sekarang, kekuatan dan bakat tempur teroris Xiao Yan telah jauh melebihi harapan mereka. Jika mereka tidak mulai bertemu dengannya sekarang, saya khawatir pada akhirnya akan terlambat. Pada waktu bersamaan, dalam menghadapi lawan yang lebih kuat dan lebih kuat, Xiao Yan tidak lagi santai seperti di awal. Dia harus berurusan dengan semua orang dengan hati-hati, menahan semua serangan mereka, dan menjatuhkan pihak lain dari lingkaran pertempuran dengan biaya paling rendah. Dang-dang, mengandalkan gajah emas, Xiao Yan menahan serangan sosok di depannya. Ketika dia melangkah maju, orang ini secara tak terduga menghindari serangan Xiao Yan dengan bantuan metode tubuhnya, dan segera melilit sisi Xiao Yan, membalikkan tangannya, dan satu telapak tangan jatuh di bahu Xiao Yan. Kamu kalah. Betulkah? Ketika murid itu tersenyum, Xiao Yan menyeringai. Meskipun dia benar-benar lelah, itu lebih dari cukup untuk menyelesaikan orang ini. Kekuatan tekad gambar, mundur. Ketika dua telapak tangan murid itu jatuh pada Xiao Yan satu demi satu, Xiao Yan berteriak di lubuk hatinya. Pada saat yang sama, tubuhnya bergetar hebat. Tanah di bawah kakinya dan kehampaan yang tak terlihat bergetar. Sebuah kekuatan yang kuat menyapu keluar dari tubuh Xiao Yan, dan tiba-tiba meniup murid keluar dari lingkaran pertempuran. Minum. Dengan minuman keras, semua orang yang hadir menjadi pucat ketika mereka mendengarnya. Mata mereka penuh keterkejutan dan keterkejutan terus-menerus mengamati Xiao Yan ke kiri dan ke kanan. Sulit membayangkan bahwa dia benar-benar mengalahkan begitu banyak murid lembah Shaoyan sendirian. Bahkan Qin Yan tidak memiliki kekuatan tempur seperti itu. Kalian semua, pergilah bersama-sama. Mata Xiao Yan menyapu penonton, dan kata-katanya yang memberontak keluar lagi, dan wajah orang-orang berubah lagi. Kata-kata Xiao Yan hanya memprovokasi lembah Fen Yan. Tapi sekarang setelah selesai, semua murid lembah yang terbakar tidak mau mengakui kekalahan. Ketika mereka ingin maju, sebuah suara tua dan bermartabat tiba-tiba terdengar di atas loteng. Apa yang kamu lakukan jika kamu tidak kembali berlatih? Tiba-tiba, suara tua itu mengejutkan semua orang yang hadir. Pada saat yang sama, Xiao Yan segera mendongak dan melihat. Seorang lelaki tua berjubah putih berdiri di udara, memandangi semua murid lembah yang terbakar di bawah dengan wajah yang bermartabat. Akhirnya, Xiao Yan tidak memiliki banyak kecelakaan tentang penampilan lelaki tua itu. Matanya menyapu. Qin Yan dan beberapa tetua lainnya berdiri di loteng tidak jauh. Xiao Yan terkejut melihat Qin Yan berdiri bersama sesepuh lembah Shaoyan. Ini adalah tempat peristirahatan bagi tamu asing di lembah yang terbakar. Bagaimana kamu bisa membodohi dirimu sendiri di sini? Kembalilah padaku. Semua orang dikurung selama 10 hari dan merenungkan diri mereka sendiri. Tangisan keras lelaki tua itu menyebar lagi, yang tiba-tiba mengubah wajah semua murid lembah yang terbakar yang mendengar ini. Mereka menatap lelaki tua di langit dengan ketakutan. Setelah memperhatikan mata marah yang terakhir, mereka dengan cepat mundur dan mundur. Namun, dalam sekejap, semua orang dan kuda besar pergi, jalan-jalan yang sebelumnya ramai menjadi kosong. Hei, aku tidak menyangka bahkan sesepuh lembah yang terbakar keluar. Beberapa tetua lainnya dan Qin Yan tampaknya ada di sana, tetapi mereka tidak muncul. Tampaknya mereka seharusnya melihat seluruh proses tantangan tadi, tetapi mereka tidak maju untuk menghentikannya. Mungkin lembah Huoyan juga ingin mengambil kesempatan ini untuk memberi pelajaran pada Xiao Yan, tapi aku tidak menyangka Xiao Yan begitu kuat. Leng mengalahkan begitu banyak murid lembah Shaoyan sendirian, kuda yang tidak kalah dengan Qin Yan dalam kompetisi sekte lembah Huoyan tahun ini. Melihat lelaki tua itu di langit, para penonton di sekitarnya tiba-tiba menunjukkan keterkejutan. Setelah beberapa kata, mereka melihat Xiao Yan lagi, dan ada warna kekaguman tambahan, tetapi mereka lupa siapa yang mencibir dan mencibir sebelumnya. Hehe, baru-baru ini, diaken para tetua di lembah sibuk dengan kegiatan pertemuan umum. Mereka mengabaikan mendisiplinkan kelinci kecil ini, yang membuat mereka melakukan hal yang radikal.
Tolong jangan salahkan Tuan Xiaoyan. Setelah membubarkan para murid, lelaki tua itu perlahan-lahan jatuh dan jatuh di depan Xiaoyan. Wajah tua menunjukkan senyum yang agak meminta maaf. Dia segera membungkukkan tangannya dengan sopan kepada Xiaoyan. Yang terakhir tidak berani mengabaikannya sama sekali. Setelah dia dengan cepat memberi hormat, dia tersenyum dan berkata, "Sama-sama, Pak. Harus dikatakan bahwa generasi muda bertindak ceroboh beberapa hari yang lalu, yang membuat mereka merasa dirugikan. Sayalah yang harus meminta maaf." Petik 2. Karena itu, senyum di wajah Xiaoyan tidak bermaksud untuk meminta maaf. Melihat ini, lelaki tua itu tidak bisa menahan tawa setelah melihat Xiaoyan selama beberapa detik. "Hahaha, saya mendengar bahwa Tuan Xiaoyan masih muda dan menjanjikan beberapa hari yang lalu. Ketika saya melihatnya hari ini, saya benar-benar seorang pemimpin muda dan beberapa orang memiliki semangat kepahlawanan. Saya Li Chengsu, tetua dari pembakaran lembah. Jika saya bebas, saya ingin mengundang Tuan Xiaoyan untuk minum teh." Li Chengsu melihat sekilas ke kedalaman mata tuannya yang keruh. Cahaya yang tersisa dari sudut matanya melirik beberapa orang di loteng di sekitarnya yang diam-diam menonton pertunjukan saat ini, tetapi dia tidak segan-segan mengundang Xiaoyan di jalan. Mendengar ini, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk terlihat sedikit terkejut. Dia sedikit terkejut. Dia tidak melihat lelaki tua di depannya di meja tetua beberapa hari yang lalu, tetapi dia tidak menyangka bahwa yang terakhir adalah tetua agung lembah Shaoyan. Dengan cara ini, bukankah dia orang yang paling mungkin untuk membantunya mendapatkan susu tubuh yang berpusat pada bumi selain pemimpin lembah Shaoyan? Namun, tepat ketika Xiao Yangang ingin menganggukkan kepala dan berjanji, dia tiba-tiba melihat mata garang dari beberapa loteng di sekitarnya. Mata seperti itu sepertinya mengisyaratkan dia untuk menolak. Melihat ini, Xiao Yan terkejut, tetapi sesepuh memintanya untuk minum teh. Apa yang membuat orang-orang ini bersemangat, dan sepertinya matanya jelas berarti sedikit ancaman. Dengan pemikiran ini, Xiao Yan tidak tahu mengapa. Namun, karena masalah ini menyangkut dirinya sendiri, secara alami tidak mungkin untuk mundur karena satu pandangan di mata orang-orang ini. Terlebih lagi, Xiao Yan adalah orang yang tidak menyukai ancaman. Ancaman apapun hanya akan dianggap sebagai kentut pihak lain. Oleh karena itu, setiap paksaan dan niat membunuh di mata mereka, setelah beberapa saat ragu, Xiao Yan menganggapnya bukan apa-apa. Mengangguk, Xiao Yan menjawab undangan Li Chengsu sambil tersenyum. Pada saat yang sama, suasana hatinya berangsur-angsur menjadi panas. Tampaknya dia sangat dekat dengan susu tubuh geosentris. Melihat Xiao Yan di depannya menyetujui undangannya dengan sangat gembira, Li Chengsu di depannya terkejut. Dia tahu apa yang akan dihadapi Xiao Yan ketika dia mengatakan kalimat itu, tapi dia tidak menyangka Xiao Yan akan mengabaikan mata orang-orang itu seperti serigala. Apakah dia benar-benar tidak takut pada orang-orang ini, atau apakah dia yakin dia bisa melarikan diri dari mereka? Namun, ini tidak lagi penting. Karena Xiao Yan menyetujui undangan itu, Li Chengsu, sebagai penggagas, tentu saja ingin melakukannya, dan dibandingkan dengan suasana hati Xiao Yan, Li Chengsu juga sedikit senang saat ini. Kemudian, atas undangan Li Chengsu, Xiao Yan dan Luo Jin pergi bersama. Meskipun yang lain ingin pergi, mereka dihentikan. Bahkan Luo Jin setuju untuk mengikuti setelah Li Chengsu ragu-ragu, karena dia merasakan bau yang agak familiar dari pemuda itu, meskipun nafasnya sudah tua dan sulit dikenali, itu masih mendorongnya untuk menyetujui permintaan Luo Jin. Sepanjang jalan, kedua orang itu mengikuti di belakang Li Chengsu. Yang pertama mengajukan beberapa pertanyaan dari waktu ke waktu, dan kata-kata itu jelas-jelas ada di sekitar Xiao Yan. Untuk ini, Xiao Yan, yang memiliki pengalaman tahu selama bertahun-tahun, secara alami menjawab seperti aliran, yang hampir disiapkan sebelumnya. Tentu saja, lelaki tua itu jelas bukan peran yang baik untuk dihadapi. Dia diam dan lembut, dialog juga membuat Xiao Yan merasa gugup, dan dia tidak bisa tidak memarahi rubah tua di dalam hatinya. Sampai kedua belah pihak terdiam, Luo Jin di satu sisi diam-diam mendekati telinga Xiao Yan. Hanya dua orang yang bisa mendengar suara berbisik itu. Hati-hati, sejauh yang aku tahu, lelaki tua itu adalah orang kuat sejati di level Yuan Huang. Mendengar ini, Xiao Yan terkejut. Ketika dia melihat ke atas, dia menemukan bahwa Li Chengsu juga melihat mereka sambil tersenyum. Seolah-olah dia tidak mendengar dialog mereka sama sekali. Melihat adegan ini, saya bahkan lebih terkejut,
Tetapi ketika saya memikirkannya, jelas bahwa pemimpin lembah yang terbakar adalah orang yang kuat di wilayah besar klan Sumber. Orang-orang di depan saya bisa menjadi tetua agung dari lembah yang terbakar. Wajar jika kultivasinya normal di wilayah besar Kaisar Sumber. Jika kultivasi hanya di Raja Sumber, itu akan sedikit tidak benar. Hehe, tolong, ini kedai tehku. Begitu Xiaoyan melangkah ke kedai teh, mereka terkejut dan kagum dengan pemandangan di depan mereka. Ruang teh yang penuh dengan aroma lembut bermartabat dan elegan. Dindingnya terbuat dari kayu berkualitas tinggi, dan sekilas tidak ada celah sambungan. Ruang teh tampaknya dibangun oleh pohon raksasa yang lengkap. Sepintas, ukuran pohon kuno yang dibangun di ruang teh ini tidak terbayangkan. Dinding kedai teh dilubangi untuk membentuk semua jenis bunga dan tanaman aneh, dan bahkan diukir dengan banyak pola Warcraft yang tidak diketahui. Sinar matahari yang hidup bersinar dari lubang-lubang itu dan memantul di lantai yang harum. Pola yang terbentuk juga berubah seiring waktu. Ada bau samar teh yang mengambang di udara, seperti asap dan kabut. Ketika Anda menghirupnya, Anda merasa bahwa seluruh orang jauh lebih energik. Melihat sekeliling, mereka bahkan melihat banyak bahan obat tingkat tinggi yang sulit ditemukan di luar. Sebagian besar bahan obat disebut Xiaoyan. Mereka sangat bersemangat. Jika bahan obat ini diambil dan salah satunya dilelang, itu tak ternilai harganya. Setelah keduanya duduk, Li Chengsu mengulurkan tangannya dan berteriak. Dalam kehampaan yang tak terlihat, dia tiba-tiba berubah menjadi teko. Tubuh pot bergoyang dan bahkan mendengar suara teh gemetar. Hehe, menurut apa yang dikatakan Tuan Xiaoyan sebelumnya, Anda berasal dari perbatasan barat daya. Tampaknya Anda datang untuk membakar lembah Yan kali ini untuk meminta obat. Namun, Tuan Xiaoyan, saya membakar lembah Yan bukan aliansi apoteker. Jika Anda meminta obat, Anda harus menemukannya. Tetapi jika Anda benar-benar membutuhkan bahan obat, tanyakan saja. Jika saya bisa membantu, saya akan habis-habisan. Li Chengsu tersenyum dan mengeluarkan 3 cangkir teh lagi entah dari mana. Dia membuat teh dan meletakkannya di depan Xiaoyan dan dirinya sendiri. Kemudian dia mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Yah, aku akan berterima kasih dulu. Di hadapan Li Chengsu, Xiaoyan tidak berani mengabaikannya sama sekali. Selain itu, mereka datang untuk meminta orang lain melakukan sesuatu kali ini. Secara alami, dia lebih perhatian dalam hal etiket. Yah, beritahu aku ramuan apa yang kamu butuhkan. Selama aku membakar lembah yang terbakar, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Saya khawatir hanya Guigu yang memiliki bahan obat yang dibutuhkan oleh generasi tua dan muda di seluruh wilayah selatan. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Li Chengsu mengangkat alisnya, tampak terkejut di wajah lamanya, memandang Xiaoyan, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Obat apa itu? Apa yang dibutuhkan generasi muda adalah susu tubuh geosentris Guigu yang unik. Bang! Namun, pada saat Xiaoyan mengatakan ini, Li Chengsu, yang awalnya penasaran, bangkit dalam sekejap. Momentum yang mengerikan segera memblokir seluruh ruang teh. Tekanan mengerikan segera menghancurkan dan memecahkan cangkir teh penuh teh di depan 3 orang, dan teh lembut berubah menjadi 3 pedang air dalam sekejap, bahkan Xiaoyan, yang hampir ditikam di depan mereka, dapat dimaafkan. Ketika pedang air bergerak, angin kencang yang dibawa oleh mereka ketika mereka melewati di depan mata mereka juga membuat wajah mereka tergelitik. Pada saat yang sama, mata tua Li Chengsu yang keruh segera berubah menjadi tatapan acuh tak acuh. Matanya yang dingin menatap Xiaoyan di depannya tanpa emosi. Wajahnya sangat dingin. Setelah waktu yang lama, dia berkata perlahan dengan nada yang sangat rendah. Siapa yang memberitahumu ini dan siapa yang memanggilmu? Suara acuh tak acuh tidak lagi memiliki emosi ringan sedikit pun seperti sebelumnya, tetapi merupakan niat membunuh yang dingin untuk secara bertahap mengembun. Saat ini, Xiaoyan dan kedua orangnya tidak ragu. Jika mereka tidak mengambil alasan atau metode untuk membuat orang tua itu tenang di depan mereka, orang ini pasti akan membunuh mereka tanpa ragu-ragu. Bagaimana mungkin Xiaoyan berpikir bahwa kata-katanya secara langsung menyentuh tabu terbesar membakar lembah yang terbakar. Elder, aku tidak punya niat untuk membakar Yangmu di sini. Aku hanya berharap aku bisa. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan membunuhmu sekarang. Sebelum kata-kata Xiaoyan jatuh, Li Chengsu membalikkan tangannya. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba naik tak terkendali di udara, dan 3 jari mencubitnya dari udara tipis.
Sebuah kekuatan tak terlihat segera mencubit tenggorokan Xiao Yan, membuat wajahnya memerah dalam sekejap mata. Luo Jin di samping hendak bangun, tapi dia dilambaikan oleh lengan besar Li Chengsu. Kekuatan tak kasat mata lainnya segera menghantam dadanya. Dengan keras, tubuhnya terbang di luar kendali dan menabrak dinding di belakangnya. Jika Li Chengsu tidak sengaja melindunginya, saya khawatir kedai teh itu akan hancur. Ledakan. Penatua, kami tidak memiliki niat jahat di sini. Kemudian saat berikutnya, di tubuh Xiao Yan, kekuatan lain muncul. Kekuatan jiwa besar memenuhi seluruh ruang tes secara instan, dan sosok ilusi muncul di depan Li Chengsu. Itu Xiao Xuan. Xiao Xuan muncul dan berdiri di antara Xiao Yan dan Li Chengsu. Begitu tubuhnya bergetar, kekuatan jiwa yang melonjak dengan cepat menyelimuti Xiao Yan dan secara paksa membubarkan kekuatan tak terlihat yang mengendalikannya. Kemudian dia meraih pergelangan tangan Xiao Yan dan kedua sosok itu dengan cepat mundur kembali. Aku tidak bisa membayangkan bahwa ada tubuh jiwa di dalam tubuhmu. Tidak semudah itu untuk pergi. Kemunculan Xiao Xuan yang tiba-tiba juga mengejutkan Li Chengsu sejenak. Ketika dia pulih, Xiao Xuan dengan cepat mundur dengan Xiao Yan, tetapi pada saat ini, kedai teh telah diblokir oleh momentum Li Chengsu. Jika Xiao Xuan sendirian, dia mungkin masih pergi, tetapi jika dia ingin mengambil Xiao Yan, itu ditentukan dan tidak mungkin. Hanya Raja Sumber, juga ingin melarikan diri dari tanganku. Tetap bersamaku. Dengan tangisan pelan, tubuh Li Chengsu tiba-tiba berkelebat. Detik berikutnya, dia muncul di depan Xiao Xuan dan menamparkan Xiao Xuan. Xiao Xuan dikejutkan oleh serangan Li Chengsu. Pada saat ini, Xiao Yan belum pulih. Begitu mereka diserang satu demi satu, saya khawatir harganya akan sangat mahal. Namun, Xiao Xuan harus memanggil kembali semua kekuatan jiwa yang dilepaskan. Pada saat yang sama, tangan yang memegang pergelangan tangan Xiao Yan juga mengendur dengan cepat. Segel di antara tangannya berubah dengan cepat. Pada saat yang sama, di kehampaan di depannya, gas sumber yang melonjak juga dengan cepat terkondensasi. Hampir pada saat yang sama ketika telapak tangan Li Chengsu jatuh, pedang panjang tak terlihat dengan bilah ke atas juga terkondensasi. Formula pedang King Mu, pedang Dao Tian. Ketika pedang panjang itu mengeras, Xiao Xuan tiba-tiba mengeluarkan minuman keras. Pada saat yang sama, cahaya keemasan di permukaan tubuh meledak, dan cahaya redup muncul di pedang panjang yang tak terlihat. Angin tiba-tiba berubah membentuk dinding angin untuk menyambut Li Chengsu. Dan, sebuah telapak tangan jatuh, pedang panjang itu bergetar hebat, dinding angin di sekitarnya tiba-tiba meledak, angin kencang yang tak terbatas menghantam, wajah Xiao Xuan tiba-tiba menjadi sangat bermartabat, dan cahaya keemasan di tubuhnya dengan cepat menjadi redup. Pada saat yang sama, kekuatan yang terkandung di telapak tangan Li Chengsu juga berkurang tajam. Bang! Setelah lebih dari 10 detik, tubuh Xiao Xuan dan Li Chengsu yang bertemu satu sama lain di lapangan semuanya terbelakang dan tidak terkendali. Meskipun tubuh Xiao Xuan lebih malu, melihat Li Chengsu lagi, raut wajah lamanya tidak lebih baik. Tubuhnya mundur beberapa langkah, dan darah di tubuhnya melonjak. Telapak tangan yang baru saja diledakkannya ke Xiao Xuan, saat ini mati rasa. Pukulan ini, kedua orang ini secara tak terduga juga menyentuh korek api. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.